Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ruli. Saya dipercaya sebagai Ketua Tim PPI Puskesmas Alamarta 1. Adapun program kerja PPI yang ada di Puskesmas Alamarta 1 antara lain: 1. Kewaspadaan isolasi. 2. PPI dan penerapan bundle HAIS dan PPI pada alat kesehatan. 3. Penggunaan antimikroba yang bijak. 4. Pendidikan dan pelatihan. 5. Surveillance. Terus untuk topik bahasan yang pertama yaitu untuk program kerja yang pertama yaitu kewaspadaan isolasi. Kewaspadaan isolasi dibagi menjadi dua: kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Satu, untuk kewaspadaan standar. Untuk kewaspadaan standar dimulai dengan kebersihan tangan. Jadi kebersihan tangan di sini kita fokus ke 5 momen mencuci tangan. 1. Sebelum bersentuhan dengan pasien. 2. Sebelum melakukan tindakan. 3. Sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien. 4. Sesudah bersentuhan dengan pasien. 5. Sesudah bersentuhan dengan lingkungan pasien. Terus kita juga harus mengingat 6 langkah cuci tangan. 1. Gosok kedua telapak tangan. 2. Gosok punggung tangan. 3. Gosok sela-sela jari. 4. Gosok jari sisi dalam keadaan posisi saling mengunci. 5. Gosok ibu jari dengan gerakan memutar. 6. Gosok ujung jari dengan gerakan memutar. Nah, cuci tangan itu ada dua. 1. Cuci tangan dengan sabun. 2. Cuci tangan, kebersihan tangan dengan hand rub. Untuk dengan sabun sendiri, waktunya 40-60 detik. Terus kalau menggunakan hand rub, kita waktunya 20-30 detik. Adapun proses langkahnya sama antara mencuci tangan dengan sabun atau membersihkan tangan dengan hand rub. Kedua, kita kewaspadaan standar yang kedua adalah penggunaan APD. Adapun pengertian dari penggunaan APD itu adalah alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau penyebaran infeksi atau penyakit. Jadi prinsip penggunaan APD itu: 1. APD harus digunakan sesuai dengan risiko paparan. 2. Semua APD yang akan digunakan harus memenuhi standar. 3. Hindari kontak APD yang terkontaminasi dengan lingkungan pelayanan kesehatan. 4. Tidak dibenarkan menggunakan APD yang sama antara dua petugas. 5. Lepas APD secara keseluruhan jika tidak digunakan. 6. Lakukan kebersihan tangan setiap kali melepas APD, ketika meninggalkan pasien dan merawat pasien lain atau melakukan prosedur yang lain. Jadi, adapun penerapan APD berdasarkan unit pelayanan yang ada di Puskesmas Alamarta 1. 1. Pendaftaran dan rekam medis cukup menggunakan masker saja. 2. Pemeriksaan umum cukup menggunakan masker saja. Gigi dan mulut ini cukup lengkap menggunakan masker, handscoon, celemek atau apron, top atau handcap, topi atau handcap, terus kacamata Google. Terus untuk unit gawat darurat, 1. Menggunakan masker. 2. Handscoon digunakan apabila melakukan tindakan aseptik. Untuk celemek apron digunakan apabila menggunakan operasi kecil atau ganti perban. Untuk handcap atau topi apabila kita melakukan operasi kecil. Alas kaki juga sama. Terus kacamata Google juga sama apabila melakukan tindakan. Untuk persalinan non-ponet, ini apabila ada pasien bersalin, kita harus memakai masker, handscoon, celemek, topi atau handcap, alas kaki khusus seperti sepatu boot, dan kacamata Google atau visel. Untuk rawat inap, cukup menggunakan masker dan handscoon apabila melakukan tindakan aseptik. Untuk kesehatan keluarga, cukup menggunakan masker. Untuk gizi, kita menggunakan masker atau menggunakan handscoon apabila melakukan pencucian alat. Untuk pencegahan dan pengendalian penyakit, cukup menggunakan masker. Untuk unit farmasi, cukup menggunakan masker. Terus untuk laboratorium ini cukup lengkap juga. Dia menggunakan masker, handscoon, celemek atau apron, alas kaki, sepatu boot. Untuk pelayanan konseling cukup menggunakan masker. Untuk rawat inap isolasi ini lebih lengkap lagi.
Dia menggunakan masker, handscoon, celana atau apron, topi atau handcap, alas kaki khusus, dan kacamata Google. Untuk ruang sterilisasi, bagian yang pencucian alat itu menggunakan masker, handscoon, celemek atau apron, topi atau handcap, alas kaki khusus, dan kacamata Google. Untuk cleaning service atau bagian bersih, dia mengikuti di mana dia berada. Apabila dia di ruang isolasi, maka melakukan mematuhi jenis alat pelindungan diri yang sesuai dengan ruang isolasi. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke kewaspadaan standar yang ketiga, satu pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan itu dimulai dengan sistem air bersih, perairan, satu sistem air bersih. Jadi sistem air bersih harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan pengalirannya, sumber dan sistem air bersih. Kedua, sumber air bersih dapat diperoleh berlangsung, misalkan dari sumber air berlangganan atau PDAM, sumber air baku yang mematuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, tempat penampungan air bersih harus dilakukan perawatan secara rutin karena memiliki risiko tinggi terjadinya pencemaran atau kontaminasi, misal untuk tangki utama, kamar besarin, dapur gizi, laundry, laboratorium, pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kedua, persyaratan kesehatan air. Satu, sistem air bersih untuk keperluan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diperoleh dari perusahaan air minum, sumber air tanah, air hujan, atau sumber air yang telah diolah sehingga memenuhi persyaratan kesehatan. Kedua, pemenuhan persyaratan mutu air bersih, pemenuhan syarat fisik, kimia, bakteriologis yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, distribusi air ke ruangan-ruangan penggunaan sarana perpipaan dengan tekanan positif. Keempat, sumber air bersih dan sarana distribusi yang harus bebas dari pencemaran fisik, kimia, dan bakteriologis. Kelima, tersedia air dalam jumlah yang cukup. Untuk yang ketiga, sistem pengolahan limbah cair baik medis dan non-medis. Tersedia sistem pengolahan air limbah yang terpenuhi persyaratan kesehatan. Kedua, saluran air limbah harus kedap air, bersih dan sampah dan lengkapi penutup dengan bak kontrol untuk menjaga kemiringan saluran minimal 1%. Di dalam sistem penyaluran air kotor atau air limbah dari ruang penyelenggaraan kesehatan disediakan penangkap dan untuk ruang gizi disediakan penangkapan lemak untuk memisahkan dan atau menyaring kotoran lemak. Keempat, sistem penyaluran air kotor dan atau air limbah dari pengolahan sterilisasi termasuk linen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kelima, ketentuan mengenai pengelolaan limbah cair mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pengolahan limbah. Kita masuk ke ventilasi ruangan. Sistem ventilasi mekanik ada dua ya teman-teman. Ventilasi ruangan itu satu menggunakan sistem mekanik, kedua sistem ventilasi alamiah. Di mana sistem mekanik itu menggunakan kipas angin atau exhaust fan. Terus yang kedua sistem ventilasi alamiah itu menggunakan aliran udara dari luar ke dalam melalui pintu atau jendela. Terus kita ke poin penataan barang dan lingkungannya. Jadi pertama, berikan jarak tempat tidur atau tempat periksa pasien jika lebih dari satu orang dalam bersamaan minimal 1 meter. Jadi misalkan satu ruangan ada 2 tempat tidur buat periksa ataupun tempat tidur rawat inap, jaraknya antara bed itu harus 1 meter. Kedua, pastikan bahwa area kotor dan area bersih terpisah dalam berbatas tegas. Ketiga, penempatan tempat limbah tidak berada dekat pasien kecuali pas tindakan. 4. Tidak dianjurkan menggunakan karpet atau bunga hidup atau plastik atau akuarium kecuali mampu membersihkannya setiap hari. Kelima, penggunaan tirai, gorden, pembatas. Pasien disarankan menggunakan bahan yang kuat dan tidak tembus air. Mungkin yang dimaksud menggunakan tirai atau gorden yang berbahan plastik. Terus yang terakhir, pastikan tidak ada tempat masuk atau berkumpulnya binatang pengerat atau serangga yang berada di ruang pelayanan pasien. Seperti misalkan ada kucing, tikus itu tidak boleh ada ya. Terus poin ke pembersihan lingkungan. Pastikan bahwa fasilitas pembuat melaksanakan prosedur dan memonitor rutin untuk kegiatan pembersihan.
Di sini saya sudah sampaikan ke Kesling, jadi membuat form monitoring, terus untuk prosedurnya sudah di-share. Jadi prosedurnya sudah di-share, jadi tinggal memonitoring kegiatan sehari-harinya, pembersihan itu apa sudah sesuai prosedur apa belum. Kedua, fasilitas pelayanan kesehatan harus mempunyai desinfektan standar yang ditetapkan FKTP. Ketiga, pembersihan harus diawali proses desinfektan benda dan permukaan untuk seterusnya dilakukan pembersihan lantai. Untuk cairan desinfektan, itu ada klorin 0,5% buat cairan tubuh atau darah, klorin 0,05% atau deterjen atau pemutih, itu buat desinfektan permukaan. Terus yang terakhir, menggunakan troli khusus yang memiliki alat peras otomatis. Alat peras ini maksudnya troli khusus buat pembersihan lantai ya. Dan alat peras otomatis itu untuk kainnya. Untuk peras kain pelnya itu alatnya harus otomatis. Jadi tidak menggunakan manual dengan tangan. Petugas menggunakan APD, diantaranya sarung tangan karet, gaun pelindung, dan sepatu boot. Nah, untuk pembersihan tumpahan atau percikan, spill kitnya ada dua. Satu menggunakan spill kit infeksius, kedua untuk spill kit B3. B3 itu bahan kimia berbahaya. Nah, isi spill kit infeksius itu berisi topi, sarung tangan, kacamata masker, serok dan sapu kecil, cairan deterjen, cairan klorin 0,5% dan kain perca, serta plastik warna kuning. Terus kedua, untuk spill kit B3 atau bahan kimia berbahaya berisi dari topi, sarung tangan, kacamata, gaun, masker, serok, dan sapu kecil. Larutan tertentu itu berdasarkan bahan kimianya dan kain perca, tisu, koran, plastik atau dimasukkan ke plastik warna coklat. Nah, untuk SPO-nya pembersihan tumpah dan cairan itu nanti saya lampirkan. Serta dekontaminasi ambulan juga sebenarnya nanti saya lampirkan. Kita menuju ke pengelolaan limbah hasil pelayanan kesehatan. Pengelolaan limbah, pertama pengelolaan limbah infeksius. Limbah infeksius itu harus dimasukkan ke dalam tempat yang kuat, tahan air, dan mudah dibersihkan. Dimasukkan ke dalam kantong warna kuning dan diberi label. Kedua, penempatan diletakkan dengan area tindakan. Ketiga, jika sudah 3/4 penuh, segera diangkat. Kelima, limbah infeksius patologis benda tajam harus disimpan di TPS jika suhu 3-8 Celcius bisa disimpan selama 7 hari. Poin selanjutnya, limbah sangat infeksius seperti biakan dan persediaan agen infeksius dari laborat harus disterilkan dulu dengan pengelolaan panas dan basah seperti dalam autoclave sebelum dilakukan pengelolaan. Terus, poin selanjutnya, limbah padat farmasi dikembalikan kepada gudang farmasi dalam jumlah kecil atau tidak memungkinkan untuk dikembalikan, maka dapat dimusnahkan oleh pengelola limbah B3 atau kepada pihak ketiga. Limbah kimia jumlah kecil atau besar harus diserahkan ke perusahaan pengelola limbah B3. Poin terakhir, pembuangan akhir limbah infeksius dapat dimusnahkan dengan insenerator atau pihak ketiga. Terus kedua, pengelolaan limbah non-infeksius. Pertama, ditempatkan dalam tempat yang kuat, mudah dibersihkan, dan diberikan label. Tempatkan kantong plastik berwarna hitam, setelah 3/4 harus segera diangkat. Limbah non-infeksius seperti botol, obat dapat direcycle atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengolahannya. Pembuangan limbah non-infeksius dibuang ke TPA yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah daerah. Terus yang ketiga, pengelolaan limbah benda tajam. 1. Semua limbah benda tajam dimasukkan ke dalam kotak benda tajam, seperti safety box yang warna kuning. Kalau tidak ada, kita bisa bikin sendiri. Yang penting dia memenuhi standar seperti kuat, tahan air, tahan tusukan, dan diberi label limbah benda tajam. Kedua, penempatan pada area yang aman dan mudah dijangkau. Ketiga, pembuangan setelah kotak terisi 2/3 penuh. Yang terakhir, pembuangan akhir dapat dilakukan dengan insenerator atau dikelola dengan pihak ketiga. Terus poin keempat, pengelolaan limbah cair.
Satu, limbah cair yang berasal dari seluruh sumber bangunan atau kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan harus diolah melalui IPAL. Kedua, limbah cair seperti feses, urin, darah dibuang pada pembuangan atau pojok limbah. Ketiga, pastikan terdapat penampungan limbah sementara yang terpisah atau terletak di luar area pelayanan dengan ruang tertutup. Keempat, jika dilakukan dengan pihak ketiga harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan peralatan medis. Nah, untuk pengelolaan peralatan pasien dan alat medis dilakukan oleh tim PPI sendiri, di mana kita tinggal mencari petugas sterilisasi, terus alat bahan habis pakai nanti kita diskusikan dengan manajemen, terus untuk tata geraha dan perlengkapan lainnya itu sudah mulai berjalan. Pengelolaan linen. Pengelolaan linen itu poin pertama, semua petugas yang terlibat dalam pengelolaan linen harus menerapkan APPI. Kedua, perlakuan linen disesuaikan dengan kategori. Linen bersih itu berasal dari linen yang sudah melalui proses pencucian. Linen kotor, linen yang berasal dari pelayanan kesehatan yang ada di rawat inap maupun di IGD ataupun di pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas nomor 1. Dan linen infeksius itu linen yang berasal dari ruang isolasi, diberlakukan sebagai linen infeksius. Untuk area pencucian linen bersih berada pada tempat dengan pintu yang berbeda dengan dibuat dalam satu arah. Jadi linen bersih sama linen kotor itu dalam itu beda tempat masuknya, ya. Prosedur pengelolaan linen. Satu, pastikan petugas menggunakan APD seperti topi, apron, celemek, masker, dan sarung tangan rumah tangga, serta sepatu boot. Kedua, jangan menarik dan meletakkan linen kotor di lantai, kumpulkan linen sedemikian rupa. Ketiga, pastikan tron linen dibedakan antara linen kotor dan infeksius. Keempat, persyaratan pencucian linen kotor dan infeksius jika menggunakan air dingin, gunakan pemutih 1:99 cc air, waktu perendaman 10-15 menit. Jika pengeringan manual, hindari dari debu atau kotoran. Kelima, pelipatan manual harus di meja khusus, jangan di lantai. Keenam, linen bersih disimpan di lemari kering, bersih, lemari penyimpanan tidak boleh bercampur dengan linen kotor. Ketujuh, simpan di lemari tertutup dan tidak tercampur dengan benda lain. Kedelapan, disimpan pada suhu 20-24 derajat Celcius dan kelembaban 40-60%. Disimpan di lantai yang rata dan tidak bersudut. Jadi maksudnya lantainya itu ada lekukannya, enggak bersudut. Yang terakhir, pengangkutan linen kotor dan bersih tidak boleh bersamaan. Penyuntikan yang aman. Nah, penyuntikan yang aman itu SOP-nya sudah terlampir. Terus PR-nya untuk nampan di rawat inap belum punya. Terus nanti saya akan melakukan sosialisasi SPO penyuntikan yang aman kepada petugas. Untuk kewaspadaan isolasi itu poin ketiganya etika batuk. Untuk SPO-nya terlampir. Nah, untuk etika batuk itu saya harapkan nanti di screening visual itu disediakan masker. Terus nanti ada penyediaan poster dan leaflet etika batuk dan kebersihan pernapasan, mengajarkan kepada pengunjung tentang etika batuk atau bersin. Terus selanjutnya penempatan pasien. Jadi prinsip penempatan pasien itu satu, kamar terpisah bila dikhawatirkan terjadinya kontaminasi luas terhadap lingkungan, misalnya diare. Kedua, kamar terpisah dan pintu tertutup pada kondisi diwaspadai terjadinya transmisi melalui kontak udara, misalnya COVID-19. Kamar terpisah atau cohorting dengan ventilasi dibuang keluar dengan exhaust fan ke area tidak ada orang lalu lalang, misalnya TB paru. Terus poin keempat, kamar terpisah dengan udara terkunci diwaspadai airborne meluas, misalnya pada pasien varicella. Terus yang poin kelima, kamar terpisah bila pasien tidak bisa menjaga kebersihan, misalnya pasien ODGJ,
Jadi cohorting di sini itu maksudnya adalah penggabungan pasien dengan penyakit yang sama. Untuk SP-nya nanti saya akan lampirkan. Terus untuk poin selanjutnya adalah perlindungan kesehatan petugas. Jadi perlindungan kesehatan petugas itu poin pertama dilakukan pemeriksaan berkala terhadap semua petugas kesehatan terutama pada area risiko tinggi. Misalnya pemeriksaan hepatitis, pemeriksaan TB paru. Nah, saya setelah tanya ke pihak ketiga ternyata pemeriksaannya itu dilakukan 4 kali selama 1 tahun itu. Terus kedua, diberikan imunisasi sesuai risiko paparan, misalkan hepatitis, misalkan vaksin hepatitis. Terus ketiga, tersedia kebijakan dan tim pasca pajanan itu sudah saya lampirkan, sudah saya buat. Terus sosialisasi SPO juga sudah saya lakukan dan alur pasca pajanan juga sudah saya share ke teman-teman semua. Nah, kedua kewaspadaan isolasi. Kedua kewaspadaan berdasarkan transmisi. Yang kewaspadaan berdasarkan transmisi itu satu kewaspadaan transmisi kontak. Pengertiannya, tindakan kewaspadaan yang dirancang untuk mencegah terjadinya infeksi yang ditularkan melalui kontak langsung, menyentuh kulit, lesi, sekresi makanan, dan sarana lain, misalkan penyakit HIV, hepatitis B, diare, skabies, dan lain-lain. Untuk SPO-nya terlampir. Kedua, kewaspadaan transmisi droplet. Jadi kewaspadaan transmisi droplet itu adalah tindakan kewaspadaan untuk menghindari penularan penyakit infeksi melalui droplet selama batuk, bersin, atau berbicara. Misalkan penyakit influenza, ISPA, SARS, COVID-19, pertusis, dan lain-lain. Diperlukan pemisahan pasien gangguan pernapasan di rawat jalan, jadi kita bisa bikinkan ruang khusus untuk pasien-pasien dengan indikasi penularan melalui droplet. Diperlukan screening COVID-19 untuk pasien dengan gangguan pernapasan di rawat jalan. SPO-nya saya lampirkan. Ketiga, kewaspadaan transmisi udara. Tindakan pencegahannya dirancang untuk mencegah infeksi yang ditularkan melalui udara dengan menghirup atau mengeluarkan organisme dari seluruh saluran napas, misalnya penyakit TB, virus avian flu, COVID-19, SARS, varicella, campak, dan lain-lain. Jadi lakukan kebersihan tangan, gunakan APD seperti masker N95, kacamata pelindung atau pisel, gunakan gaun, sarung tangan, dan topi. Terus poin ketiga, gunakan ruangan ventilasi negatif jika tidak memungkinkan. Menggunakan ventilasi mekanik atau ventilasi natural dari pintu harus selalu ditutup. Pembersihan desinfektan ruangan dan benar setelah pemulangan pasien. Kedua, PPI dan penerapan bundle size dan PPI pada alat kesehatan. Satu, penerapan bundle size. Jadi, dalam penerapan bundle size itu ada ISK. ISK itu adalah praktik berbasis bukti sahih yang menghasilkan perbaikan keluaran proses pelayanan kesehatan bila dilakukan secara kolektif dan konsisten pada tindakan insersi, pemeliharaan kateter urin, dan menetap. Jadi penerapan bundle ISK itu terdiri dari satu bundel insersi, di mana proses kita pemasangannya harus sesuai dengan prosedur. Untuk SP-nya terlampir. Terus kedua, bundel pemeliharaan, di mana kalau sudah terpasang, kita harus proses pemeliharaannya harus sesuai dengan standar PPI. Kedua, bundle size peripheral lain, associated bundle stream infection. Nah, untuk ini pemasangan infus, praktek berbasis sahih yang menghasilkan perbaikan keluaran proses pelayanan kesehatan bila dilakukan secara kolektif dan konsisten pada tindakan insersi, pemeliharaan pada pemasangan alat infus pembuluh darah, vena perifer. Jadi penerapan bundle PLABSI itu peripheral line associated bloodstream infection. Jadi pada waktu pemasangan, terus waktu pemeliharaan, itu harus benar-benar menerapkan sistem PPI untuk mencegah plebitis. Jadi dampak yang ditimbulkan dari pemasangan infus satu plebitis. Plebitis itu adalah peradangan pada tunika intima vena yang terjadi karena komplikasi pemberian infus yang ditandai dengan bengkak, sakit, dan ulkus.
Jadi plebitis itu ada penyebabnya, bisa plebitis kimia. Plebitis kimia itu biasanya dari obat-obat yang sangat keras sehingga menyebabkan pembengkakan dan sakit pada area insersi. Kedua, plebitis mekanik. Plebitis mekanik itu di mana eh, pada waktu pemasangan infusnya berada pada daerah yang sangat memungkinkan untuk terjadi bengkak bengkak dan ulkus, misalkan pada daerah yang pergelangan tangan. Untuk plebitis bakteri, di mana plebitis bakteri itu disebabkan oleh adanya bakteri masuk ke dalam saluran vena atau pada saat insersi kita tidak bersih. Ketiga, yaitu bentuk infeksi daerah operasi. Penerapan praktik yang baik berbasis bukti sahih dalam melaksanakan operasi bedah minor atau superficial incision surgical site infection pre, intra, dan pasca operasi yang merupakan operasi minor yang sering dilakukan di FKTP sesuai dengan prinsip PPI. Untuk SPO-nya nanti terlampir. PPI pada penggunaan alat kesehatan, yaitu PPI pada pemberian alat bantu. Pertama, PPI pada pemberian alat bantu pernapasan. Kedua, PPI pada pemberian terapi inhalasi. PPI pada perawatan luka. Nah, untuk PPI pada pemberian alat bantu pernapasan itu sudah jelas. Jadi satu orang satu selang oksigen ya. Kan kita cuma punya selang oksigen. Jadi selang oksigen itu nggak boleh dipakai untuk beberapa pasien. Sama dengan PPI pemberian terapi inhalasi, kita sering menggunakan nebulizer. Nah, sungkup nebulizer itu untuk satu pasien, untuk satu sungkup itu satu pasien. Nggak boleh dilakukan satu sungkup untuk dua pasien. Untuk PPI pada perawatan luka, SPO-nya nanti saya lampirkan juga. Ketiga, penggunaan antibiotik yang bijak. Penggunaan antimikroba yang bijak itu merupakan penggunaan antibiotik secara rasional sesuai dengan penyebab infeksi, dengan regimen dosis optimal, lama pemberian optimal, efek samping minimal, dan mempertimbangkan dampak muncul dan menyebabnya mikroorganisme resisten. Nah, untuk buku panduan antimikroba yang bijak itu sudah saya share, mohon bisa dipelajari. Nah, untuk pendidikan dan pelatihan, poin 4 itu jadi tim PPI itu mengajukan kepada manajemen minimal 1 tahun 2 orang untuk mengikuti program pelatihan PPI. Terus yang kelima, surveillance. Surveillance adalah suatu proses yang dinamis, sistematis, terus-menerus dalam mengumpulkan identitas, analisa, dan interpretasi dari data kesehatan yang penting pada suatu populasi spesifik yang didiseminasikan secara berkala kepada pihak-pihak yang memerlukan untuk digunakan dalam perencanaan, penerapan, dan evaluasi suatu tindakan yang berhubungan dengan kesehatan dalam upaya penilaian risiko HAIS. Sasaran surveillance itu adalah ISK. Sasaran surveillance ini merupakan indikator kinerja PPI juga ya. Jadi ada program kerja PPI, terus salah satunya surveillance, terus ada indikator kerja PPI, di mana indikator kerja PPI itu satu ESK, AIDIO, infeksi daerah operasi, IDO, plebitis, KIPI, dan abses gigi. Terdapat format yang harus diisi di tiap-tiap unit. Nanti ada lembar monitoring ya untuk menilai indikator kinerja tersebut. Baik, demikian sosialisasi kepada tim PPI dan seluruh karyawan Puskesmas Lemurto tentang program kerja PPI. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Demikian dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.